Baik, pada tutorial kali ini akan kita bahas basic Excel khususnya untuk pembuatan tabel dan penggunaan rumus dasar. Jadi tutorial ini ditujukan bagi pemula yang baru pertama kali belajar Excel dan rumus-rumus dasar. Outputnya seperti berikut ya. Jadi kita punya tabel penjualan barang. Di sini ada tabel yang telah kita buat beserta rumusnya. Jadi rumusnya hanya menghitung harga satuan dikali kuantiti dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian nanti dibuat laporannya 3 bulan. Dari bulan Januari, Februari, sampai Maret. Kemudian nanti juga ada rekapitulasi per item barang. Seperti ini. Oke, kita langsung praktek bagaimana membuat tabel seperti ini. Oke, langsung saja kita pilih file, new. Pilih blank workbook. Jadi kembali lagi untuk Excel ini adalah bagian komputer dasar ya. Jadi khususnya untuk yang kerja di bagian admin harus menguasai Excel. Nah, di sini kita kembali lagi ke konsep dasar Excel. Jadi Excel ini aplikasi pengolah angka yang berfungsi untuk perhitungan data dan bisa juga untuk pembuatan tabel. Excel terdiri dari baris dan kolom seperti ini ya, dari A, B, C, D, E, dan seterusnya ini adalah kolom. Sedangkan untuk baris dari 1 sampai 1 juta record ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja membuat tabel seperti tadi. Jadi kita kasih judul di sini. Jadi tentukan selnya di A1, kita kasih judul. Jadi di bagian pertama ini adalah latihan dasar membuat tabel. Jadi klik di sini untuk judul tabel, kemudian untuk kolomnya kita lewati 1 baris dulu di sini. Nah, ini untuk bulan. Misalnya bulannya Januari. Oke. Nah, untuk mengedit sel, misalnya ini ada pengeditan, saya mau kita tambahkan, jadi klik awal kita menentukan sel ya, kemudian kita edit di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi pengeditan seperti itu. Kemudian lanjutkan, masuk ke baris 4 ya, untuk membuat kolomnya. Jadi kolomnya dia ada kode, ada nama barang, kemudian nanti ada satuan, kemudian ada kuantiti atau harga dulu ya. Ada harga barang dulu, harga satuannya berapa. Nah, jika menemukan sel yang terpotong seperti ini, ada 2 cara. Jadi cara yang pertama kita tarik selnya seperti ini, atau cara yang kedua kita bisa double klik seperti ini ya. Nah, jadi otomatis akan meresize kolom yang telah ditentukan. Oke, kemudian ada kuantitinya, dan terakhir adalah jumlahnya berapa. Nah, nanti rumusnya menghitung jumlah ini adalah harga satuan dikali kuantiti. Jadi pertama kita buat dulu tabelnya. Untuk kodenya kita awali dengan seperti ini ya. A strip 001, A strip 002, B strip 001, B strip 002, C strip 001, C strip 002. Oke, kemudian untuk nama barang kita input manual saja ya. Oke, yang pertama misalnya di sini sampo. Kemudian di sini sabun. Untuk kode barang B ini kaitan dengan sembako, misalnya beras. Dan di sini adalah minyak. Oke, kemudian yang kaitan dengan C, misalnya ini adalah kosmetik. Kemudian yang ini minyak rambut misalnya. Contoh aja. Baik, untuk satuan ini adalah
sabunnya adalah tang, beras kilogram, minyak liter ya. Nah, contoh seperti ini. Ya. Jadi kita isikan dulu datanya ya. Harga satuannya ya ini 15.000. Oke, kemudian sabun ya contoh ya. Seperti ini. Nah, ini untuk quantity kita input saja. Bebas ya. Ini contoh aja kita input. Oke, nah sampai tahap di sini kita baru membuat data dan pengisian. Maka selanjutnya kita membuat border table. Caranya blok. Jadi di blok dari kode di seperti ini. Kemudian masuk ke border di sini ya. Nah, pilih adalah all border. Jadi untuk membuat border table juga ada dua cara. Cara pertama seperti itu ya. Nah, ini cara yang keduanya bisa juga seperti ini. Blok, klik kanan, format cell. Nah, border nanti kita pilih misalnya ketebalan garisnya. Ini langsung ininya bisa kita pilih. Jadi kalau format cell ini lebih fleksibel ya sebenarnya. Oke, kemudian di sini ada total. Ya, sudah selesai pembuatan tabelnya. Sekarang baru ke perhitungan rumus ya. Untuk rumusnya, nah tempatkan sel di sini. Jadi rumusnya hanya sama dengan. Jadi setiap rumus di Excel harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan sel ini dikali kali itu pakai tanda bintang ya. Kali ini. Tarik kalau sudah, klik di sini dan tarik. Nah, sel ini menggunakan sistem perkalian otomatis ya. Jadi untuk yang bawahnya tinggal ditarik saja. Oke, kemudian untuk total ini menggunakan fungsi sum ya. Jadi rumusnya adalah sum itu untuk menjumlahkan sama dengan sum. Kurung tutup, enter. Nah, untuk kesininya tinggal ditarik aja. Nah, jadi otomatis menjumlahkan juga. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita akan coba format dulu ya. Pertama ini kita ketengahkan, kemudian kita tebalkan, kita kasih warna. Ini juga sama ya. Kita kasih warna. Terus untuk nilai harga satuan dan jumlah, ini kita menggunakan formatting akunting atau rupiah. Jadi caranya kita blok seperti ini. Kemudian rupiah. Gitu pun yang ini blok. Nah, di sini settingannya otomatis muncul rupiah English Indonesia karena settingan di komputernya formatnya adalah menggunakan bahasa Indonesia ini ya. Nah, kalau menggunakan bahasa Inggris caranya kita harus tentukan di sini. Nantinya kalau nggak muncul di sini more accounting, nanti pilih accounting. Nah, di sini nanti di simbol itu nanti kita pilih RP Indonesia ya. Nanti bisa dicari ke bawah untuk menemukan RP Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, ini sama aja ya. Gitu. Oke. Nah, sampai tahap di sini tabelnya sudah jadi dan perhitungan rumus juga sudah jadi, tinggal kita rapikan. Nah, ini fungsi menggunakan merge cell ya. Jadi untuk mengetengahkan antar sel ini kita blok seperti ini. Nah, pilih di sini ada menu Merge and Center. Klik, kita tebalkan dan fontnya kita rubah jadi 14. Baik, untuk tabel yang pertama ini sudah jadi. Kita langsung copy saja untuk penjualan berikutnya ya. Jadi ini kita copy aja, caranya seperti ini, blok. Kemudian kopinya bisa lewat menu home di sini, copy atau juga klik kanan di sini, pilih copy. Taruh selnya di sini, pilih paste ya. Nah, ini klik paste saja.
kita bikin 3 bulan laporannya. Oke, ini klik. Nah, yang dirubah ini hanyalah bulannya di sini ya. Jadi bulannya kita rubah sama nilai kuantitinya. Ini Februari. Oke. Kemudian kuantitinya kita rubah saja ya. Contoh aja ini. Nah, maka otomatis datanya akan ikut berubah juga. Itu pun yang ini. Kuantitinya dirubah aja. Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan mengatur layout pencetakannya ya. Jadi supaya ketika kita print, datanya tidak terpotong. Jadi langkahnya masuk ke menu page layout dulu. Nah, di sini kertasnya kita pilih misalnya A4. Kemudian orientation-nya kita pilih adalah portrait ya. Ini. Dan kita akan lakukan uji coba. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak terpotong ya. Oke. Kemudian untuk mengetengahkan tabelnya bisa klik page setup di sini. Kapasitas page setup, pilih margin. Nah, nanti ada pilihan horizontal. Ini untuk mengetengahkan tabel. Jadi posisinya supaya center. Oke, jadi sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat rekapitulasi dari 3 bulan ini. Jadi kita butuh satu tabel lagi di bawah sini ya. Kita kasih judul misalnya rekapitulasi penjualan 3 bulan. Januari sampai Maret. Oke, seperti ini. Jadi datanya sama ya. Jadi ini bisa tinggal copy aja datanya. Dari kode dan nama barang, klik kanan, copy. Kemudian paste ya di sini. Hanya kita tambahkan adalah nilai omsetnya. Misalnya ini kita kasih judul omset. Oke. Kemudian di sini kita kasih border lagi ya, all border. Nah, cara untuk menghitung rekapitulasi per itemnya seperti apa? Caranya sangat mudah. Jadi kita menggunakan fungsi penjumlahan saja. Klik di sini selnya, ketik sama dengan, kita akan menghitung sampo kan. Oke, jadi nanti di bulan Januari klik sel yang ini yang sampo ya. Nah, kemudian di keyboard tekan tombol plus, tambahkan lagi di sini, klik, tambahkan lagi, terakhir di bulan Maret ya, enter. Nah, ini belum diedit bulannya, harusnya bulan Maret. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini, 645.000. Nah, untuk sabun, beras, minyak, kosmetik, dan lainnya, caranya tinggal tarik aja. Jadi klik di sini, nanti kita tinggal tarik. Oke, kalau ada tanda seperti ini kolomnya kurang lebar. Nah, nanti totalnya bisa menggunakan fungsi sum lagi, sama dengan sum. Oke, ini adalah total. Ya, kita sudah membuat rekapitulasi. Nah, langkah selanjutnya, kalau dilihat dari contoh tadi, di sini ada grafik ya. Oke, ada grafik. Kemudian di sini ada diskon ya, diskon. Kita buat dulu diskon. Kita tambahkan kolom di sini adalah diskon. Jadi asumsinya barang ini akan didiskon semuanya 10% ya. Nah, jadi caranya bagaimana untuk menghitung diskon? Jadi pakai fungsi persentase ya. Jadi ketika di sini sama dengan diskonnya misalnya 10. Jadi kita ketik 10% dikali ini sel omsetnya. Enter, tarik ke bawah. Ya, seperti itu.
Sedangkan untuk grafiknya, ini hanya menampilkan nama barang dan omset saja. Jadi contohnya di sini kita akan blok ya, caranya. Datanya seperti ini. Masuk ke menu insert, kemudian nanti kita pilih di sini datanya adalah data bar atau kolom. Nah, seperti ini. Kemudian kita kecilkan. Oke. Ini kita atur, cara aturnya klik grafiknya ini. Tarik. Kita ganti judulnya nih menjadi grafik omset penjualan. Oke. Bagaimana untuk memunculkan datanya, penjualannya ya, supaya spesifik seperti ini? Caranya kita klik di sini, klik kanan, add data label, pilih add data label. Oke, seperti ini. Terus untuk memberi warnanya supaya lebih rapih dan enak dilihat, kita pilih ini. Nah, ini. Oke. Nah, jadi sudah jadi ya. Tapi setelah kita tadi ada status pengeditan, maka ketika kita print hasilnya seperti ini. Nah, datanya terpotong. Cara untuk merapihkannya, kalau mau secara otomatis ya, kita masuk ke file print. Nanti di bagian print ini ada feature yang namanya fit all row on one page. Jadi kalau kita klik, nah dia otomatis akan muncul ya, seperti ini. Jadi datanya tidak terpotong. Jadi menggunakan feature fit all row on page. Sedangkan untuk grafiknya ini harus disimpan di terpisah, di sheet yang terpisah ya. Jadi misalnya kita taruh di sini aja. Kalau enggak nantinya supaya ketika kita print menggunakan fasilitas print area. Jadi caranya klik di sini, langsung masuk ke page layout. Atau bisa juga nanti di page break preview ya. Caranya masuk ke menu view. Nah, di sini ada page break preview, klik. Nah, ini kan terpotong dari page 2. Nah, ini bisa kita atur aja. Jadi ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik. Nah, oke. Jadi ini bisa kita atur-atur mau ditempatkan di mana. Ya, misalnya kita tempatkan di sini bisa lah ya. Atau di page yang ini bisa page 2. Ini kita bisa atur aja menggunakan feature page break preview. Nah, bisa kita atur di sini aja. Ya, kurang lebih seperti itu pengaturannya. Jadi kalau kita print lagi, file print, ya, jadi ada di halaman page kedua. Ya, di sini untuk grafiknya. Nah, ini contoh aja ya pengaturannya. Oke, kita kembalikan ke normal view. Normal. Ya, jadi datanya sudah jadi ya. Membuat rekapitulasi penjualan selama 3 bulan. Oke, demikian tutorial basic bagaimana membuat tabel di Excel dan penggunaan rumus dasar. Oke, ikuti tutorial selanjutnya.